Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ananda Putri. NIM saya 2201020019. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora. Di sini saya akan membuat video pertanyaan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah dalam proposal penelitian. Saya mengidentifikasi masalah melalui studi pendahuluan, yaitu dengan mengkaji kebijakan digitalisasi perpajakan seperti e-filing, e-billing, e-faktur, dan Cortex. Menelaah penelitian terdahulu serta melakukan observasi awal di kantor konsultan pajak Erik Lubuk Linggau. Dari proses tersebut ditemukan bahwa digitalisasi perpajakan menuntut perubahan peran konsultan pajak, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan adaptasi teknologi, perubahan pola kerja, dan tuntutan kompetensi baru. Kesenjangan inilah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu 3 kriteria keputusan untuk menentukan solusi terbaik. Nah, kriteria keputusan yang digunakan itu yang pertama adaptasi digitalisasi konsultan pajak, yaitu kemampuan konsultan pajak dalam memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital. Kedua yaitu efektivitas pendampingan wajib pajak, yaitu sejauh mana konsultan pajak mampu membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara digital dengan benar. Dan yang terakhir yaitu keberlangsungan peran konsultan pajak, yaitu kemampuan solusi untuk menjaga eksistensi dan relevan konsultan pajak dalam jangka panjang di era digital. Pertanyaan ketiga yaitu alokasi bobot pada kriteria keputusan. Bobot kriteria alokasi dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu adaptasi digital konsultan pajak sebesar 40%, efektivitas pendampingan wajib pajak sebesar 35%, dan keberlanjutan peran konsultan pajak sebesar 25%. Pembobotan ini dilakukan karena adaptasi digital menjadi faktor utama dalam menghadapi digitalisasi perpajakan. Pertanyaan keempat yaitu alternatif solusi yang diusulkan. Yang pertama, peningkatan kompetensi digital konsultan pajak melalui pelatihan dan pembelajaran keberlangsungan. Yang kedua, perubahan orientasi peran konsultan pajak menjadi mitra strategis dalam pendampingan digitalisasi perpajakan. Yang ketiga, yaitu penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP berbasis digital di KKP Erik Lubuk Linggau. Pertanyaan kelima yaitu cara menganalisis alternatif dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan menggali pengalaman dan perspektif konsultan pajak melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Setiap alternatif dibandingkan berdasarkan 3 kriteria keputusan telah ditetapkan untuk melihat kelebihan dan kelemahannya. Pertanyaan keenam yaitu penentuan alternatif terbaik. Alternatif terbaik ditentukan berdasarkan hasil analisis yang paling sesuai dengan kondisi lapangan dan paling efektif menjawab masalah utama, yaitu adaptasi peran konsultan pajak terhadap digitalisasi perpajakan. Alternatif yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan kriteria keputusan dipilih sebagai solusi utama. Pertanyaan ketujuh yaitu rencana penerapan alternatif terpilih. Penerapan alternatif dilakukan melalui identifikasi kebutuhan kompetensi digital konsultan pajak, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sistem perpajakan digital. Penerapan kompetensi tersebut dalam praktik kerja sehari-hari di KKP, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan secara terbuka. Pertanyaan terakhir yaitu evaluasi efektivitas keputusan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan alternatif, menilai perubahan peran dan pola kerja konsultan pajak, mengkaji peningkatan kualitas pendampingan wajib pajak, menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman dan persepsi konsultan pajak setelah penerapan solusi. Baiklah, itu tadi jawaban dari 8 pertanyaan untuk
penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Jika ada dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.